Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan samakan persepsi terlebih dahulu. Mungkin saya akan ke Pak Bambang Brojonegoro terlebih dahulu. Iya Pak Bambang, kalau kita melihat digitalisasi yang sudah tumbuh pesat di Indonesia, sebenarnya seberapa signifikan sih pertumbuhan ini bisa memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi kita? Apalagi kita tahu tantangan di global ini kan sangat-sangat tinggi di 2025 ini. Sedangkan di dalam negeri kita juga tahu daya beli kita juga belum bisa kembali seperti semula. Silakan Pak Bambang. Baik, pertama terima kasih kepada Arta Jasa yang mengundang saya untuk ikut dalam forum ini. Dan tentunya yang terhormat Pak Mirsa dan Bapak Ibu semua, ada Pak Dodi juga. Untuk menjawab pertanyaan Anda, barangkali saya coba menganalisa bagaimana perilaku masyarakat kita ketika transformasi digital itu sudah di depan mata. Ya. Kalau saya perhatikan transformasi masyarakat terhadap digitalisasi dimulai dengan kebiasaan dari sebagian besar dari kita sekarang beralih dari berita yang sifatnya ya koran, majalah yang semua publikasi fisik menjadi online. Ya. Jadi saya melihat antusiasme masyarakat dan peningkatan secara signifikan literasi digital masyarakat itu dimulai dengan news online ya, dan kemudian ya akhirnya berkembang menjadi medsos dan segala macam. Dan itu rupanya menjadi pintu masuk yang sangat baik ketika kemudian sektor keuangan melakukan digitalisasi. Sehingga tidak heran kalau kita perhatikan sekarang yang paling banyak digunakan masyarakat ketika bicara platform digital itu adalah terkait fintech. Ya, termasuk dalam hal ini ya mobile banking dan segala macam, serta yang kedua adalah yang terkait belanja online, ya artinya marketplace, e-commerce dan segala macam. Nah, karena masyarakat Indonesia sudah terbiasa membaca berita online, belanja online, sekaligus melakukan transaksi keuangan, bahkan sampai level peer-to-peer lending tadi yang disampaikan oleh Pak Mirsa, maka saya melihat bahwa ini barangkali bisa menjadi salah satu upaya untuk peningkatan produktivitas ya. Karena kalau Anda bertanya kira-kira apa sih kontribusi dari teknologi digital terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum, saya melihat pintu masuknya adalah pada produktivitas ya. Dan produktivitas itu barangkali bisa dimaknai sebagai sesuatu yang rumit, sesuatu yang sophisticated, tapi saya ingin memaknai produktivitas itu secara simpel sebenarnya. Ya gampangnya kalau dulu kita mendapatkan berita yang terkini, berita yang sifatnya breaking news, itu hanya bisa dengan menonton TV atau misalkan menunggu kapan korannya memuat ya atau publikasi yang lain memuat. Sekarang kita bisa mendapatkan pada detik yang sama. Nah, kalau itu kemudian diaplikasikan di sektor keuangan, kita bisa bayangkan bahwa kemampuan untuk melakukan investasi, transaksi juga semakin baik kalau berita-berita yang terkait dengan misalkan sektor keuangan itu bisa didapat dengan lebih cepat ya. Hal yang sama juga kita lihat pada transaksi keuangan ya. Fintech menurut saya ya di luar tentunya begitu banyak problem yang masih terikat dengan fintech seperti pinjol misalkan, tapi saya melihat itulah barangkali cara yang terbaik untuk meningkatkan produktivitas ekonomi kita. Di satu sisi dia bisa mendorong pertumbuhan yang lebih cepat karena semua transaksi keuangan bisa dilakukan dengan lebih cepat, lebih mudah, dan kemudian di sisi lain karena saya ingat sejak di pemerintahan di 2011 itu salah satu tema yang barangkali paling menantang di Indonesia adalah financial inclusion ya. Waktu itu kalau di rapat-rapat di pemerintahan itu kita selalu struggling bagaimana caranya ya meningkatkan financial inclusion. Ternyata alhamdulillah ada fintech. Fintech itu menurut saya adalah cara yang paling cepat untuk meningkatkan inklusivitas dari sektor keuangan itu sendiri. Salah satu contohnya kalau kita masih ingat awalnya pemerintah memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, sifatnya kan selalu ditulisnya BLT, bantuan langsung tunai. Tunainya dalam pengertian fisik ya. Apakah satu keluarga diberikan sejumlah uang untuk periode tertentu dan penyalurannya pun complicated, ada yang lewat kantor pos, ada yang lewat kepala desa dan segala macam. Tapi begitu ada fintech, maka inklusivitas dari ekonomi itu sendiri juga membaik karena
pemberian bantuan itu tidak lagi melalui fisik, tapi juga melalui bank account, dan otomatis para penerima yang tadinya mungkin tidak punya bank account, sekarang mereka dalam tanda petik terpaksa punya, ya, karena mereka tentunya juga ingin mendapatkan manfaat dari yang pemerintah berikan, ya. Jadi secara umum saya ingin mengatakan bahwa karena tingkat literasi digital kita meningkat pesat sebagai akibat dari mulainya tadi berita online tadi, online news tadi, maka ini kemudian juga mempercepat akselerasi dari literasi digital di bidang keuangan dan tentunya di bidang transaksi perdagangan atau retail, ya. Nah, tadi terkait dengan yang Anda katakan masalah kelas menengah, ya. Memang ini isunya adalah lebih kepada sisi penerimaan dan juga ini terkait dengan COVID, ya. Jadi meskipun COVID itu barangkali buat kita sudah kayak distant memory karena sudah 2 tahun lewat, tapi dampaknya sebenarnya belum tuntas benar gitu ya, karena masih banyak rumah tangga yang barangkali income-nya tergerus atau bidang usahanya hilang karena akibat COVID dan mereka terlambat dalam melakukan recovery. Tapi saya tetap percaya bahwa kalau kita menggunakan instrumen digital ini dengan baik, maka perbaikan kelas menengah ini bisa dilakukan dengan yang lebih cepat, ya. Dan saya kebetulan sebagai komisaris utama di Telkom juga melihat dampak daya beli Anda sampaikan itu memang terasa, ya. Artinya pada konsumsi data yang dilakukan oleh konsumen, ya, terhadap provider, ya, demikian juga konsumsi terkait dengan internet misalkan. Tapi menurut saya itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan secara menyeluruh, ya, tidak cukup hanya dengan mengedepankan teknologi digital, tapi teknologi digital lah yang bisa menjadi enabler untuk kita bisa menyelesaikan sebagian masalah perekonomian, dan utamanya kembali lagi kita harus angkat pada peran dari teknologi digital sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas. Ya, jadi kata kuncinya adalah sejauh kita bisa mengaitkan teknologi digital dengan peningkatan produktivitas secara umum, maka kontribusinya terhadap perekonomian sektor real akan makin jelas. Iya Pak Bambang, kalau tadi kita melihat data dari Pak Diki dari Bank Indonesia, ini kan total productivity-nya tadi 10% begitu. Apakah kalau menurut Bapak ini sudah cukup untuk bisa menuju ke pertumbuhan ekonomi yang 8% dan apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk bisa menuju ke sana dan meningkatkan produktivitas ini? Lalu berikutnya juga terkait dengan UMKM. Kita tahu infrastruktur kris ini kan sudah luar biasa sekali Pak gitu. Kalau kita belanja ke depan ke UMKM ini pedagang asongan ini juga sudah menggunakan kris begitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan lagi? Silakan. Pertama kalau kita ingin meningkatkan produktivitas perekonomian katakan suatu negara seperti Indonesia, tentunya ada 2 syarat utama, ya. Yang pertama tentunya harus kepada manusianya sendiri, artinya kualitas SDM-nya, kualitas manusianya juga harus pada tingkat yang memungkinkan produktivitas yang lebih tinggi, ya. Itu yang tentunya kalau kita membandingkan ya antara beberapa negara Asia khususnya yang selalu jadi perbincangan di dunia itu adalah bagaimana Korea Selatan bisa begitu cepat berubah dari negara yang waktu tahun 60-an sama-sama terkategori negara termiskin di Asia, ya negara miskin lah di Asia bersama dengan Indonesia, tetapi pada tahun katakan 1990-an mereka sudah jadi negara maju, sedangkan Indonesia baru masuk kategori negara kelas menengah. Mungkin banyak faktor ya, misalkan faktor bahwa Indonesia jumlah penduduknya lebih banyak daripada Korea. Tapi satu hal yang kita lupakan adalah Korea itu tidak punya sumber daya alam. Indonesia sumber daya alamnya berlimpah. Tapi kenapa Korea yang bisa cepat, Indonesia yang masih lambat? Salah satunya adalah karena sumber daya manusia kita itu kalah jauh produktivitasnya dibandingkan yang Korea. Dan yang pertanyaannya kenapa Korea begitu cepat peningkatan produktivitasnya? Dalam tanda petik karena ada keterpaksaan. Mereka nggak punya sumber daya alam, mereka hanya tahu bahwa resources yang ada itu adalah manusia.
Sehingga manusianya lah yang harus in charge ya untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan itu mereka lakukan dengan serius, diorkestrasi tentunya oleh negaranya, oleh pemerintah, sehingga akhirnya kita bisa menemukan inilah Korea Selatan hari ini. Negara yang kualitas sumber daya manusianya begitu tinggi dan mereka malah menjadi leading di dalam bidang teknologi termasuk teknologi digital. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah adaptasi dari teknologinya sendiri, ya. Jadi kalau kita sudah punya sumber daya manusia yang mumpuni, tapi kita katakan kurang atau belum beradaptasi dengan teknologi yang terkini, kita lambat mengadopsi teknologi yang terkini, barangkali produktivitas kita akan meningkat, tapi akan kalah cepat dengan suatu negara atau suatu komunitas yang sumber daya manusia yang mumpuni dan mereka adaptif terhadap perkembangan teknologi. Nah, disinilah pentingnya kita melihat transformasi digital di Indonesia. Kita tentunya yakin bahwa transformasi digital pasti akan meningkatkan produktivitas. Tapi barangkali lebih kepada sisi teknologi tadi, ya. Apalagi kita punya dalam tanda petik kelebihan, yaitu tadi literasi digital, literasi teknologi digital di masyarakat kita secara umum itu lumayan tinggi ya, meskipun belum sebanding dengan negara maju, tapi untuk ukuran seperti Indonesia itu sudah cukup baik ya. Karena masyarakat kita yang gaptek ya, gagap teknologi itu mungkin sudah minoritas dibandingkan yang sangat cepat mengikuti perkembangan teknologi. Nah, tetapi tentunya ini tidak bisa sendirian. Ini harus diimbangi tadi. Peningkatan sumber daya manusia ini harus dilakukan secara terus-menerus dan perlu percepatan juga. Ya, apalagi kalau kita berambisi ingin perekonomian itu pertumbuhan ekonomi bisa naik di atas rata-rata 5%. Nah, terkait dengan teknologi yang ingin saya tekankan adalah kita tidak cukup hanya dengan beradaptasi saja. Ya, adaptasi yang cepat itu sangat penting ya, dan kemudian bagaimana teknologi itu mewarnai misalnya sektor manufaktur kita ya. Karena kalau Anda bicara mengenai daya saing produk manufaktur hari ini secara global, tidak cukup lagi hanya bicara mengenai yang namanya comparative advantage atau competitive advantage. Sekarang yang jadi kunci adalah penguasaan teknologi, pemakaian teknologi. Karena hampir di semua bidang manufaktur itu sudah mengadaptasi ya paling minimal otomasi. Bahkan sekarang dengan adanya AI, salah satu nanti kontribusi AI dalam perekonomian itu adalah salah satunya melalui jalur sektor manufaktur sehingga akhirnya produktivitas yang kita harapkan bisa meningkat lebih cepat lagi. Ya, jadi kita harus arahkan kalau kita bicara AI sekarang arahnya adalah harus fokus untuk sesuatu yang berdampak kepada peningkatan produktivitas. Nah, untuk ke sana barangkali PR terbesar bagi Indonesia itu adalah tadi yang sempat disebut oleh Pak Diki, yaitu inovasi. Ya, kita tetap perlu meskipun kita bisa menjadi pemakai teknologi yang baik, adaptif terhadap teknologi terkini, tapi untuk kita bisa memenangkan persaingan dan produktivitas kita meningkat lebih cepat, kita perlu mengedepankan inovasi yang basisnya adalah R&D. Saya ulang lagi, Korea itu bisa seperti sekarang, selain sumber daya manusianya digenjot habis dalam konteks produktivitasnya, mereka juga akhirnya menjadi leader dalam teknologi gara-gara mereka sangat fokus kepada inovasi dan R&D. Jadi teknologi digital itu istilahnya mereka nggak mau hanya sekedar pemakai atau market yang baik, mereka ingin jadi the leader. Dan the leader itu harus muncul dari inovasi dan R&D. Hari ini Korea Selatan adalah negara dengan rasio expenditure untuk GDP, expenditure R&D terhadap GDP paling besar di dunia. Kira-kira hampir 5%. Indonesia sebagai bandingan 0,3%. Ya, itu yang membedakan kenapa meskipun literasi teknologi digital di kita mungkin makin baik, tapi dalam segi produktivitas kita masih ketinggalan. Baik, karena waktu kita sangat terbatas, langsung saja saya akan meminta closing statement. Pertama mungkin dari Pak Bambang. Mungkin closing statement dari saya ada dua inti ya. Pertama adalah di satu sisi kita melihat literasi mengenai keuangan digital itu sudah semakin baik, terutama ya literasi mengenai
teknologi digitalnya sendiri. Tapi terus terang saya masih tetap khawatir dengan literasi keuangannya dulu, ya, terutama bicara mengenai dua hal, investasi dan pinjaman, ya. Karena saya lihat isu terkait pinjol, ya, sampai terkait juga judol, ya, dan juga banyaknya investasi bodong yang harus ditangani OJK, itu asal muasalnya karena saya pernah komisaris di asuransi juga, berasal dari masih rendahnya literasi keuangan khususnya terkait investasi dan pinjaman, ya. Jadi kalau investasi itu ya mungkin karena kebanyakan tidak pernah belajar secara intens ya mengenai basic dari ekonomi atau bisnis, sehingga menganggap low risk high return itu mungkin terjadi. Padahal itu hanya ada di fata morgana, ya. Tapi itu dipercayai oleh banyak orang, ya. Kemudian soal pinjaman banyak yang menganggap bahwa ya kalau dikasih uang pinjaman tuh kayak hibah, ya. Jadi seolah-olah nggak perlu dikembalikan, ya. Sehingga itu juga memicu berbagai sektor keuangan. Jadi itu hal pertama yang saya tekankan, masih pentingnya kita meningkatkan secara serius literasi keuangan, khususnya terkait transaksi, baik investasi maupun pinjaman. Nah yang kedua terkait UMKM, tadi karena Pak Arman sudah menyinggung mengenai UMKM. Kita tentunya ingin, dalam konteks kita ingin jadi negara maju dan segala macam, kita kembali lagi lihat contoh di Korea dan Jepang, negara Asia yang sukses keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah, ya. Memang orang mengatakan, oh Korea, Jepang kan besar karena ada konglomerat-konglomerat yang memang kelas dunia. Betul, tapi konglomerat itu tidak berdiri sendiri. Yang justru membuat ekonomi Jepang dan Korea itu solid, sehingga mereka bisa keluar dari middle income trap, itu adalah peranan dari UKM mereka, SME mereka, small and medium enterprise. Di mana small medium enterprise itu bisa menjadi bagian dari supply chain si konglomerat. Jadi konglomeratnya bisa main di pasar global, UMKM-nya yang menjadi backbone dia di domestik. Nah, kenapa saya angkat UMKM ini? Karena kita harus menekankan di Indonesia bahwa pembinaan UMKM adalah supaya mereka naik kelas. Dari industri rumahan jadi mikro, yang mikro jadi kecil, yang kecil jadi menengah. Ya, tujuan akhirnya adalah memperbanyak pengusaha atau industri kelas menengah. Nah pertanyaannya, bagaimana cara untuk memastikan ada kenaikan kelas ini? Ya, nah satu cara adalah transformasi digital. Jadi digitalisasi UMKM itu jangan hanya sekedar terbatas kepada seremonial bahwa UMKM warung-warung sekarang ya sudah pakai QRIS dan segala macam, itu bagus. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka mengadaptasi teknologi digital dalam operasi si UMKM itu sendiri, ya. Sehingga akhirnya tidak hanya sistem pembayaran yang digital, tapi sistem manajemen internalnya, sistem pembukuannya dan segala macam itu digital, sehingga mereka ada kemungkinan untuk naik kelas. Ya, jangan harapkan mereka naik kelas kalau mereka tidak pernah tersentuh teknologi digital secara menyeluruh. Ya, jadi itu kuncinya. Jadi itu dua pesan yang barangkali ingin saya sampaikan ya kepada para pelaku dalam industri digital, bahwa nomor satu literasi keuangan khususnya investasi dan pinjaman itu harus terus diperbaiki, dan yang kedua agar UMKM naik kelas tidak ada cara lain kecuali transformasi digital dari pelaku UMKM itu sendiri.